Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 157. Bingung. Selain duduk di depan Randi, sejak tadi memperhatikan sikap Randi yang tidak seperti biasa. Pria itu makan juga tidak berselera. "Mas, kenapa?" tanya Sela ketika Randi hanya memainkan sendok di tangannya, sedangkan tatapan matanya tidak fokus. "Lagi pusing," jawabnya. "Tentang apa?" tanya Sela. "Tentang keluarga." Randi berusaha untuk tersenyum. "Kalau Mas percaya sama Ella, cerita aja. Ella siap menjadi pendengar setia Mas." Sela menawarkan jasa untuk menjadi pendengar terbaik untuknya. Randi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Nanti Mas akan cerita bila waktunya sudah tepat." "Iya, boleh. Bila Mas punya beban, cerita aja ke orang yang Mas anggap bisa dipercaya. Setelah Mas bercerita, maka beban itu akan terasa ringan." Dr. Sela memberikan sedikit masukan. "Nggak tahu mau ceritanya dimulai dari yang mana." Randi mengusap wajahnya. "Coba dimulai dari awal permasalahan." Sela mencoba memberikan solusi. Randi tersenyum ketika mendengar ucapan Sela. "Nanti ya, Mas ceritain kalau adik mau jadi istri Mas," ucapnya dengan sedikit bercanda namun terselip keseriusan. Wajah Sela bersumerah ketika mendengar ucapan Randi. "Mas canda terus." Sela memajukan bibirnya. "Enggak, siapa bilang canda? Mas serius." Randi menatap wajah cantik Dr. Sela dengan sayu. Dr. Sela salah tingkah ketika mendengar jawaban Randi. Tatapan matanya menunjukkan keseriusan. "Kalau Mas memang serius, Ella mau," jawabnya dengan tersenyum malu-malu. Randi membesarkan matanya ketika mendengar jawaban Dr. Sela. "Beneran mau?" tanyanya. Jawaban Dr. Sela seakan menjadi lampu hijau untuknya. Sela menganggukkan kepalanya dengan penuh keyakinan. Sudah sekian lama, Dr. Sela menunggu pria berusia tampan yang duduk di depannya mengutarakan perasaannya seperti sekarang ini. Bila pria itu yang sudah berani mengutarakan niatnya, membuat Sela tidak ingin terlihat jual mahal. "Nanti ya Mas lamar, kalau permasalahan di keluarga Mas sudah selesai. Sekarang, Mas lagi mau menyelesaikan masalah keluarga Mas dulu. Mas minta doanya agar bisa secepatnya terselesaikan." Randi tersenyum. Sela menganggukkan kepalanya. "Ella pasti doakan." Sela menandakan kedua tangannya ke atas. "Makasih ya." Randi tersenyum. "Iya," jawab Sela. "Apa masih ada praktek?" tanya Randi. "Iya Mas, sampai jam 4. Sela mengangkat 4 jarinya. "Ya udah, kalau gitu Mas antar lagi ke rumah sakit. Nanti pulang Mas jemput." Randi tersenyum. "Iya Mas." Sela menganggukkan kepalanya. Randi mengantarkan Sela ke rumah sakit. Setelah mengantarkan Sela, ia kembali ke kantornya. Johan begitu terkejut ketika melihat kedua orang tuanya yang keluar dari ruangan Nina. Dengan cepat ia mencari tempat yang sekiranya tidak terlihat oleh kedua orang tuanya. "Aku bayar orang untuk mengawasi mama sama papa di rumah. Tapi yang di sini siapa?" Johan panik sendiri. Ia memilih untuk tidak menegur kedua orang tuanya. Johan melihat Sabrina dan juga Lukman yang kemudian pergi dari restoran. Johan mengeluarkan ponsel dari dalam saku celananya. Ia menghubungi orang suruhannya yang saat ini berjaga di sekitar pekarangan rumah orang tuanya. "Halo Pak Johan," saut pria di seberang sana. "Halo, aku meminta kalian berjaga di rumah mama dan papaku." Johan berbicara dengan nada suara yang kecil namun jelas.
Ia tidak ingin suaranya mengganggu pengunjung yang sedang duduk di restoran menyantap hidangan makan siang mereka. Iya Pak, selama beberapa hari ini kami selalu berjaga di depan rumah Pak Lukman dan juga Ibu Sabrina. Selama beberapa hari ini juga mereka tidak pernah keluar dari rumah. Jelas pria itu memberikan informasi secara lengkap. Apa kau yakin bahwa kedua orang tuaku ada di rumah? Tanya Johan. Pria itu diam ketika mendengar pertanyaan Johan. Kenapa tidak bisa jawab? Tanya Johan. Anda meminta kami untuk mengawasi rumah Pak Luman dan juga Ibu Sabrina, dan kami melakukannya. Masalah beliau ada di rumah atau tidak, kami tidak pernah mengeceknya Pak, jawab pria tersebut. Johan mengusap wajahnya dengan kasar. Ia baru mengingat bahwa orang suruhannya hanya disuruh berjaga di sekitar rumah kedua orang tuanya. Aku minta sudahi pekerjaan kalian, karena ternyata kedua orang tuaku ada di sini. Jadi apa yang kalian jaga? Perintah Johan. Baik Pak, kalau perintah Anda seperti itu, jawab pria itu. Johan menyudahi teleponnya dan kembali memasukkan ponselnya ke dalam saku celananya. Mengapa Mama dan Papa datang ke sini? Apa yang telah mereka lakukan? Mengapa mereka menemui Nina? Johan begitu mencemaskan apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Ia takut kedua orang tuanya kembali membuat ulah. Ingin rasanya Johan datang ke ruangan Nina, namun ia mengurungkan niatnya. Johan memijat-mijat pelipis keningnya ketika membayangkan apa yang sudah direncanakan oleh kedua orang tuanya. Apa Mama dan Papa tidak pernah ada insafnya? Johan berkata dengan sangat marah. Memiliki kedua orang tua seperti Lukman dan juga Sabrina merupakan cobaan terberat untuknya. Kedua orang tuanya sungguh benar-benar menguji kesabarannya. Johan meminum jus yang ada di atas mejanya. Gelas yang terisi jus jeruk yang tadi masih penuh, kini sudah tinggal setengah. Ia terus berpikir apa yang harus ia lakukan saat ini. Johan mijat-mijat pelipis keningnya. Tinggal selangkah lagi permasalahan dirinya, Nina dan juga Randi akan selesai. Namun, kedatangan kedua orang tuanya pasti membuat permasalahannya bersama dengan Nina beserta putranya akan semakin keruh. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Johan memutuskan untuk masuk ke ruangan Nina. Seperti biasanya, ia akan minta izin kepada pelayan yang saat ini berdiri di dekatnya. Apa saya boleh bertemu dengan Ibu Nina? Tanya Johan. Mohon sebentar ya Pak, saya akan menanyakan hal ini dulu kepada Ibu Nina. Apakah Ibu Nina bersedia menerima tamu? Ucap pelayan itu dengan sangat sopan. Johan menganggukkan kepalanya. Ia mengikuti pelayan itu dan berjalan menuju ke ruangan Nina. Johan melihat pelayan yang masuk ke dalam ruangan Nina. Tidak lama kemudian, pelayan itu keluar dan mengatakan bahwa Bu Nina sedang tidak ingin diganggu. Mendengar jawaban pelayan itu membuat Johan begitu amat panik. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya saat ini. Cukup lama Johan berdiri di depan ruangan Nina. Apa yang harus aku perbuat sekarang? Tidak mungkin aku maksa untuk masuk, pikirnya. Pikirannya tidak tenang. Setelah berpikir cukup lama, Johan akhirnya memutuskan untuk pergi. Ia harus memberikan waktu untuk Nina agar bisa menenangkan pikirannya. Johan berencana untuk menghubungi kedua orang tuanya ketika sudah berada di kamar hotelnya nanti.